Selamat petang pemirsa, kembali program Warta Praja. Saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah hadir ke hadapan Anda. Kami akan menghadirkan beragam informasi, kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan persoalan dari berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah. Bersama saya, Alex Saputra, berikut Warta Praja selengkapnya. Pemirsa, Menteri Perhubungan RI Ignatius Jonan mendapati banyak tiket siluman saat melakukan pantau arus balik sesi terakhir di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang dini hari tadi. Setelah dicocokkan dengan KTP milik penumpang, ternyata nama di KTP tidak sesuai dengan mereka yang mengaku membeli dari para calo dengan harga 2 kali lipat lebih mahal. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan yang semula hanya ingin menyapa para pemudik justru harus mendengar berbagai keluhan dari para penumpang, terutama terkait tiket. Saat Jonan memeriksa tiket penumpang, Jonan terkejut karena data manifest tidak sesuai dengan nama yang tertera di tiket penumpang dan tidak sesuai dengan KTP mereka. Selain itu, para penumpang mengaku membeli tiket tersebut dari calo 2 kali lipat lebih mahal dari harga yang tertera pada tiket. Hal ini karena di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang tidak melayani penjualan tiket. Sukasno, salah satu penumpang, harus membayar tiket seharga Rp350.000 dengan nama orang lain meskipun pada tiket tertera harga hanya Rp199.000. 350. Biasanya berapa? Kalau kita ngikuti harga di sini kan 199. Jadi ya karena mungkin saya juga mungkin ini harga lebaran kali ya, kita ikuti aja gitu. Melihat temuan tersebut, Ignatius Jonan langsung menegur Direktur PT Pelni yang dinilai tidak bertanggung jawab. Meskipun pihaknya sudah melakukan cross-check mencocokkan nama, hal tersebut tidak dibenarkan atau menyalahi standar operasional prosedur SOP. Saya tanya 2 penumpang, itu tiketnya asli, kelihatannya. Namanya saya tanya, nama Anda enggak? Dia bilang bukan, tapi sudah dikoreksi. Nah, saya tanya, diperiksa enggak KTP-nya? Iya diperiksa. Lah nanti kita lihat manifestnya. Menteri Perhubungan berencana akan menggelar pertemuan dengan Direktur PT Pelni dan melayangkan teguran secara tertulis. Jika masih didapati hal semacam ini, Jonan akan bertindak lebih tegas atau bahkan tidak memberikan izin operasi. Hedi Nugroho, Semarang TV. Pasca kecelakaan BRT yang terjadi beberapa hari lalu, Dishub Kota Semarang berjanji akan melakukan evaluasi keseluruhan terhadap operator dan armada agar kejadian tidak terulang kembali. Dishub menilai kejadian itu akibat lemahnya pengawasan terhadap seluruh armada bus BRT. Hal tersebut disampaikan oleh pengelola bus Rapid Transit BRT Kota Semarang, Joko Umboro di Gedung Juang Semarang. Kecelakaan yang melibatkan bus Trans Semarang yang terjadi pada tanggal 17 Juli lalu merupakan peringatan pihak pengelola untuk lebih menguatkan pengawasan dan perawatan terhadap armada bus. Joko Umboro mengatakan, pasca terjadinya kecelakaan, pihaknya mendesak operator BRT untuk lebih memantau dan mengevaluasi seluruh armada bus. Pengawasan dilakukan terhadap perawatan dan penggantian komponen armada agar tidak membahayakan. Kaitan dengan musibah kemarin, tanggal 17 Juli 2016, kami dari jajaran pengelola BRT Trans Semarang sangat menyayangkan kejadian tersebut menyebabkan adanya korban luka-luka. Oleh karena kami dari jajaran pengelola Trans Semarang mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Semarang yang sudah mempercayakan kebutuhan layanan transportasinya menggunakan jasa BRT Trans Semarang. Kecelakaan BRT yang menghantam pangkalan ojek minggu lalu diakibatkan gagalnya pengereman bus yang diduga rem mengalami blong. Namun, hingga kini kejadian itu masih dalam penyelidikan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang. Herwibawa, Semarang TV.
Pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah Andong, Boyolali yang masih 70% proses pembangunannya akan mulai beroperasi melayani masyarakat. Namun RSUD ini baru bisa melayani pasien rawat jalan. Meski dijadwalkan mulai tanggal 27 Juli nanti, RSUD Andong yang merupakan pindahan dari RSUD Banyudono Boyolali akan mulai beroperasi. Namun RSUD tersebut baru bisa melayani rawat jalan saja. Komisi 3 DPRD Boyolali yang melakukan sidak ke RSUD Andong. RSUD saat ini baru tersedia ruang IGD dan 5 bed kelas VIP serta 24 bed layanan kelas 3. Selebihnya masih dalam proses pembangunan. Kondisi ini dikarenakan belum selesainya pembangunan sejumlah sarana prasarana penunjang layanan ranap. Di antaranya yakni radiologi dan ruang laboratorium yang tengah proses pembangunan. Setidaknya pembangunan tersebut berjalan hingga 5 bulan ke depan. Selain penataan sarana dan prasarana yang belum bisa dilakukan secara maksimal, situasi rumah sakit saat ini juga belum memungkinkan untuk ranap mengingat gangguan imbas pelaksanaan proyek pembangunan. Ini juga melihat untuk persiapan pindahnya rumah sakit itu di Andong. Ini dari kami ini ya masih sangat perlu sekali ini diperhatikan sekali terkait dengan penataannya lingkungan sekitar ruangan. Kedepannya ini harus tetap bisa diperbaiki, jadi terutama lingkungan dan juga fasilitas umum ini harus dibuat fasilitas umum yang saat ini mungkin belum ada. Sementara pihak RSUD Andong telah siap untuk melayani pasien pada tanggal 27 Juli mendatang meski hanya mampu melayani pasien rawat jalan. Persiapan tanggal 27 kita nanti melaksanakan yang rawat jalan dulu. Jadi untuk rawat inap kita belum siap karena kan kalau rawat inap itu perlu banyak sekali hal-hal yang perlu dipersiapkan. Untuk rawat jalan kan kita misalnya dari pendaftaran kasir, kemudian apotek, kemudian poli, itu kan sudah jalan, nanti kan sudah jalan itu, sudah siap itu kita nanti 27. Taufik Irvani, Semarang TV. Pemerintah Kota Pemkot Semarang dalam waktu dekat dipastikan memiliki induk perusahaan atau holding company. Nantinya perusahaan utama ini akan membawahi beberapa perusahaan yang tergabung ke dalam satu grup perusahaan. Sadar akan banyaknya potensi pendapatan asli daerah yang belum tergarap, pemerintah Kota Semarang dalam waktu dekat akan membentuk sebuah perusahaan induk daerah atau holding company. Langkah seperti ini diketahui telah dipraktekkan di sejumlah kota besar lainnya di Indonesia, seperti Jakarta dan Surabaya. Wakil Wali Kota Semarang Hefe Arita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita di hadapan Dewan menyampaikan, Kota Semarang memiliki potensi luar biasa. Terlebih, lokasinya berada di tengah Pulau Jawa sehingga dilewati oleh berbagai peluang usaha dari daerah lainnya. Dengan adanya induk perusahaan, diharapkan Kota Semarang mampu menangkap peluang yang ada, di antaranya bidang industri, pariwisata, maupun migas. Apalagi beberapa badan usaha milik daerah BUMD selama ini belum mampu menampung potensi daerah tersebut. Harus masuk prolegda, kami harus memaparkan apa urgensinya dibentuk induk perusahaan. Nah ini yang kita harus kita harus menangkap peluang-peluang yang ada di Kota Semarang, baik ini dari pemanfaatan aset, kemudian peluang-peluang yang lain. Kita punya pelabuhan, kita sebagai tengah-tengah di Pulau Jawa ini mestinya kan dilewati semua berbagai aspek, sehingga hal-hal ini yang kita bisa manfaatkan. Makanya kami membuat induk perusahaan ini nantinya menangkap peluang usaha baik dari pembangunan, perindustrian, pariwisata, sektor migas, dan lain sebagainya. Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi. Masukan yang dipresentasikan di depan DPRD oleh Wakil Wali Kota Semarang harus didukung oleh segenap anggota Dewan, karena dengan terwujudnya induk perusahaan daerah akan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Kita akan melakukan
melakukan studi banding juga berdiskusi dengan para tim pakar mengenai bisnis plan, terus bisnis-bisnis ke depan yang akan dijalin. Misalkan tadi saya sampaikan Pelindo, terus ada pengelolaan gas, terus BPR misalkan, itu kan bisa dijadikan anak perusahaan dalam induk perusahaan BUMD ini gitu. Jadi ini bisa beberapa bidang bisa misalkan BRT transportasi. Ini harus dikelola oleh BUMD, tidak boleh di pihak ketiga. Usai melakukan pemaparan di hadapan DPRD Kota Semarang, menurut Ita, tahap selanjutnya adalah harus segera dimasukkan dalam program legislasi daerah Prolegda. Pihaknya menargetkan di tahun 2017 mendatang, Perda tentang induk perusahaan daerah sudah terrealisasi dan disosialisasikan untuk selanjutnya dijalankan. Eko Budianto, Semarang TV. Pemkab Blora gagas wisata sumur minyak tua. Beritanya usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam program Warta Praja. Kabupaten Blora memiliki potensi daerah yang bisa dikembangkan menjadi objek wisata. Salah satunya wisata sumur minyak tua. Terkait hal ini, pemerintah daerah setempat berupaya agar wisata sumur tua segera terrealisasi. Wisata sumur minyak tua akan digagas Pemkab Blora dalam waktu dekat. Hal ini mengemuka dalam rapat terbatas yang digelar antara Pemkab dengan dihadiri oleh Badan Lingkungan Hidup BLH, DPP KKI, Dinas Kehutanan, Bapeda, Pertamina EP, Aset 4 Field Cepu, dan Perhutani KPH Cepu. Rapat yang dipimpin langsung Wakil Bupati Blora Arif Rohman tersebut berlangsung di gedung pertemuan Pemkab Blora. Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Blora mengatakan wisata sumur tua nanti akan diletakkan di Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Blora, dengan konsep wisata tersebut akan berbasis alam dan tetap menjaga kelestarian hutan. Pihaknya menjelaskan wisata sumur tua di Desa Ledok, Kecamatan Sambong nantinya akan terintegrasi dengan berbagai pihak. Hal ini dikarenakan di Ledok tidak hanya terdapat sumur tua, namun hutan yang cukup rindang dipadukan dengan adanya kolam dan titik wisata lainnya. Sementara itu, Humas SKK Migas Jamanusa, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, M. Fatah Yasin merespon baik atas rencana pembangunan wisata sumur minyak tua di Ledok, Kecamatan Sambong. Pihaknya juga meminta agar Pemkab membuat perencanaan selanjutnya dan segera merealisasikan wisata edukasi tersebut. Kita menindaklanjuti surat balasan dari Dirjen Migas tentang surat dari Pak Bupati bahwa kita minta untuk potensi wisata desa migas ini untuk Blora juga dikasih kesempatan, dan desa yang kita pilih adalah Desa Ledok. Seperti kita tahu bahwa Ledok adalah daerah yang dimana di dalamnya banyak sekali sumur tua. Ada sekitar 250-an sumur tua, yang mana ini menjadi daya tarik bagi wisatawan. Kita kan diawasi oleh pemerintah dalam ini sangat migas. Iya. Wilayah itu berada di wilayah kerjanya Pertamina. Wilayah kerja itu adalah sebenarnya peta yang di bawah tanah ya. Iya. Yang di atas permukaan kan boleh milik siapa saja, gitu. Tapi kalau kandungan minyaknya adalah dikuasai oleh negara, negara yang Pertamina untuk operator. Rencana pengembangan wisata sumur tua tersebut sangat menarik dengan adanya pengoboran sumur minyak pertama kali di Indonesia yang terdapat di Desa Ledok. Diharapkan dengan adanya gagasan ini bisa meningkatkan pendapatan desa setempat dan menambah PAD Pemkab Blora. Eko Agus Suryanto, Semarang TV. Pemirsa, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Brebes melakukan penanaman pohon dan melepaskan ratusan burung di objek wisata Pantai Randu Sanga. Selain diikuti oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah,
juga diikuti oleh ratusan siswa dengan melakukan aksi bersih-bersih pantai. Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati dengan berbagai cara. Di Brebes, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan ratusan siswa di lingkungan Kabupaten Brebes melakukan aksi tanam pohon dan melepaskan ratusan burung. Selain itu, ratusan siswa juga melakukan bersih-bersih pantai di kawasan objek wisata Pantai Randu Songo. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat agar bersama-sama menjaga kebersihan untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Kegiatan tersebut sengaja digelar di Pantai Randu Songo karena merupakan salah satu objek wisata andalan masyarakat Brebes, sekaligus mencegah abrasi pantai. Kawasan Pantai Randu Songo juga sangat membutuhkan tanaman pohon untuk mencegah banjir agar tidak masuk ke pemukiman saat terjadi rob. Karena pemukiman di kawasan tersebut sering tergenang banjir saat air laut pasang. Dari data Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes, jumlah hutan mangrove yang ada saat ini masih sangat kurang. Saat ini jumlah keseluruhan hanya 17%, sementara untuk kondisi idealnya harus lebih dari 20%. Secara umum untuk hutan mangrove di Kabupaten Brebes ini kita kondisinya sampai saat ini 17%. Nah, kondisi idealnya itu paling tidak kita harus di atas 20%. Nah, ini kita sedang upayakan untuk berbagai macam upaya konservasi dan pelestarian. Kemudian kita juga berusaha menambah tutupan luasan vegetasi. Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2016, kami pemerintah daerah melaksanakan kegiatan selain upacara untuk memperingati lingkungan hidup sedunia, kita juga pencanangan keanekaragaman hayati. Kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup juga dilakukan dengan pencanangan Taman Keanekaragaman Hayati. Pencanangan tersebut bertujuan nantinya dapat dimanfaatkan oleh generasi penerus sebagai pembelajaran pelestarian lingkungan dan melindungi satwa langka. Agus Supramono, Semarang TV. Peringatan Hari Bakti Adiaksa yang ke-56 Kejaksaan Negeri Klaten mengarak 6 gunungan sebagai ucapan syukur atas tugas pokok, yaitu penuntutan di wilayah Klaten berjalan lancar. Sesampai di kantor kejaksaan, 6 gunungan tersebut menjadi rebutan bagi warga serta pegawai kejaksaan. Para warga berharap kinerja para pegawai kejaksaan untuk menjunjung keadilan, kejujuran, serta bersih dalam segala hal. Kirap ke-6 gunungan diawali dari depan Polsek Kota menuju kantor Kejaksaan Negeri Klaten dengan menempuh jarak sekitar 300 meter. Selain diiringi kesenian setempat serta beberapa punokawan, seluruh jajaran kejaksaan beserta istri menggunakan pakaian adat Jawa. Tradisi kirap gunungan sendiri dilakukan sebagai rangkaian Hari Bakti Adiaksa yang ke-56. Kirap gunungan yang terbuat dari buah-buahan, sayuran, serta jajan pasar ini sudah dilakukan yang kedua kalinya. Kepala Kejaksaan Negeri Klaten, Sugeng Haryadi mengatakan, arak-arakan gunungan tersebut sebagai ungkapan syukur atas kelancaran tugas pokok di wilayah Klaten, yaitu penuntutan. Juga sebagai pelestarian budaya, warisan nenek moyang, dan keinginan untuk berbagi terhadap sesama. Ini adalah salah satu rangkaian kegiatan kami di dalam menyambut Hari Bakti Adiaksa yang ke-56. Dalam rangka untuk merasa kami bersyukur kepada masyarakat yang kami bisa wujudkan dengan simbol-simbol gerbek. Usai didoakan, ke-6 gunungan menjadi rebutan warga serta para pegawai Kejaksaan Klaten. Warga mengaku senang, pasalnya dengan adanya kirap gunungan dan diperebutkan, mereka mendapatkan rezeki. Kedepannya, warga berharap Kejari beserta jajarannya terus menjunjung keadilan, kejujuran, serta bersih dalam segala hal. Buat ini ada rezeki, ya. Tiap tahun ikut. Baru tahu sekarang ini, ya. Soalnya belum pernah sih, belum lihat, kalau nggak disuruh nggak tahu tadi. Ya, iseng-iseng dapat rezeki. Taufik Irvani, Semarang TV. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena kami masih menyimpan berita menarik lainnya. Tetaplah di Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Warta Praja. Memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli kemarin, Bupati Brebes Itza Priyanti mempunyai cara tersendiri, yakni dengan mendatangi sejumlah sekolah SD di Brebes dan memberikan pelajaran kepada murid SD. Para siswa pun mengaku kaget dan tidak menyangka akan kedatangan Bupati untuk menyampaikan pelajaran. Peringatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Brebes dilakukan dengan cara sederhana. Bupati Itza Priyanti mendatangi sejumlah sekolah SD yang ada di Kabupaten Brebes. Di sejumlah sekolah dasar yang didatangi, Bupati secara mendadak masuk ke dalam kelas untuk ikut serta mengajar. Seperti halnya saat mendatangi SD Negeri 2 Buaran, Kecamatan Jatibarang, Brebes ini. Bupati masuk ke dalam kelas 5 dan memberikan berbagai materi, termasuk tentang berbagai macam pariwisata dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Brebes. Bagi siswa, kedatangan Bupati ke dalam kelas untuk mengajar tidak disangka. Selain bisa menambah ilmu pengetahuan tentang Kabupaten Brebes, siswa sendiri mengaku senang karena baru pertama kalinya melihat kepala daerahnya secara langsung bisa bertatap muka. Tadi diajar siapa? Yang ngajar siapa tadi? Bupati Brebes. Namanya siapa? Itza Priyanti. Terus dia menceritakan soal apa? Soal pariwisata ya? pariwisata. Terus cita-cita juga? Senang nggak diceritakan? Senang ya? Bupati Brebes berharap agar para siswa di Kabupaten Brebes yang tersebar di 17 kecamatan yang ada tidak putus sekolah. Apalagi telah memprogramkan wajib belajar minimal 12 tahun. Diharapkan dengan wajib belajar 12 tahun bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia IPM di Kabupaten Brebes yang masih sangat rendah. Bahkan telah menduduki peringkat ke-34 dari 35 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Agus Pramono, Semarang TV. Pemirsa, untuk ke-9 kalinya gelaran Solo Batik Karnival atau SBC kembali hadir di tengah masyarakat kota Solo. Mengusung tema Mustika Jawa Dwipa, SBC 2016 diikuti ratusan peserta dari berbagai usia. Wali Kota Solo Hadi Rudiatmo membuka Grand Karnival di kawasan Sriwedari, sementara ratusan warga menonton karnaval di Jalan Slamet Riyadi menuju Benteng Vastenburg. Nah pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Warta Praja. Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Warta Praja turut membangun dan menguatkan otonomi daerah. Sekian Warta Praja kali ini. Jangan lewatkan seputar Jawa Tengah sesaat lagi. Saya Alex Saputra serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Pagelaran Solo Batik Karnival tahun 2016 terasa berbeda dengan tahun sebelumnya. Panitia dari Yayasan Solo Batik Karnival mempersiapkan acara ini dengan matang, dengan jumlah peserta yang cukup besar. Sebagai puncak acara Solo Batik Karnival ke-9 tahun 2016 ini, panggung utama berdiri di kawasan Stadion Sriwedari dengan menampilkan terlebih dulu dari kolosal oleh 40 penari. Wali Kota Surakarta bersama Wakil Wali Kota berpakaian SBC hadir memberangkatkan Grand Karnival yang berlangsung dari Sriwedari melewati Slamet Riyadi menuju Benteng Vastenburg. Ketua Pelaksana SBC Susanto secara simbolis menyerahkan keris kepada Wali Kota sebagai penanda dimulainya Grand Karnival. Secara khusus, panitia menempatkan kira pembawa piala Adipura Kirana, yaitu penghargaan kota terbersih yang telah 15 tahun tak pernah diraih Kota Solo. Selanjutnya, iring-iringan peserta Solo Batik Karnival berjalan diiringi musik dengan 4 kelompok peserta SBC tahun ini. Panitia mengambil tema Mustika Jawa Dwipa dalam gelaran Solo Batik Karnival kali ini, yang berarti 4 peninggalan budaya yang berada di tanah Jawa masing-masing, keris, candi, lampu, rebyong, dan gamelan. Ribuan warga kota Surakarta dan sekitarnya memadati Jalan Slamet Riyadi yang dijadikan runway catwalk bagi para peserta. Wali Kota Hadi Rudiatmo berharap pada tahun depan yang berarti pagelaran SBC yang ke-10 diharapkan bisa terlaksana lebih meriah untuk mendorong SBC tampil di event internasional mendukung peningkatan arus wisatawan. Dan sehingga di samping mencetak desainer muda dan mencetak kreatif daripada warga masyarakat, baik dari yang anak usia TK, SD dan sebagainya, ini sudah mulai mencintai daripada Solo Batik Karnival. Sazati Abdillah, Semarang TV.